Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajdatus sa'adah Zummala'il a'izzah Qubailal bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, hingga malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka bermuwajahah sembari menuntut ilmunya Allah yang tiada habis, yang khususnya bagi diri saya sendiri, kita sudah berlibur lebih dari 2 tahun, katanya sih corona. Salawat serta salam mari kita panjatkan pula kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas izin beliau, walaupun kita tidak tahu, malam ini kita masih bisa mengadakan acara obrolan agama malam Ahad. Kudune sing jenenge obrolan yang ngobrol bareng-bareng. Ya namun kula sanes obrolan, omongan agama malam Ahad. Mboten napa-napa. Bapak Ibu tasih kelingan mboten nggih materi terakhir saya 2 tahun yang lalu. Kula rada lalen niki. Tapi pengajian Ibu Nur Hidayah luar biasa, Pak. Sing teng Gemblaan atas niku. 8 tahun yang lalu. Materinya napa, Bu? Tentang sabar. Senane terus tampilnya maju niku. Ini bukunya Pak Tadlo, bener. Ternyata dicatat nih kan. Ini mboten dicatat nih, mboten napa-napa. Dan memang apalagi manusia nih, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ini namun setunggal Bapak Ibu. Mboten berkali-kali salah. Karena kalimatnya al-insan mahalul khata', al-khata' itu satu kesalahan. Jadi memang manusia tempatnya salah, tapi hanya satu kesalahan. La yuldahul mu'minun fi hujrin marrotain. Tidak sepatutnya orang beriman melakukan kesalahan 2 kali di tempat yang sama, 2 kesalahan yang serupa. Jadi entok salah ini kudu beda acaranya. Nek podo tidak sepatutnya orang beriman melakukan kesalahan lebih dari 2 kali atau 2 kali. Nah, kalau sering namanya khotoyaya. Makanya kita di dalam sholat ketika membaca iftitah, membacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku seperti dijauhkannya timur dan barat kesalahanku. Jadi orang musisi semua kesalahan itu yang kita baca ketika doa iftitah. Nggih Bapak Ibu nggih. Napa maca liyane sing wajah tuh. Kalau ini teng pengajian Al-Hikmah Karangwaru boten jenengan itu. Ibu-ibu ngangge napa? Wajah tuh napa? Baik-baik Pak. Alasannya Muhammadiyah. Wah, sampun Muhammadiyah alasannya.
Kalau Muhammadiyah kan baru kemarin tahun 1912 berdirinya. Tanggal 8 Zulhijjah 1331. Nah, sing enom malih wonten Nahdlatul Ulama itu tahun 1926. Jadi lebih senior Muhammadiyah. Tapi alasannya cuma Muhammadiyah NU. Nanti tidak rame. Wong pimpinane podo-podo kitabe, podo-podo gurune. Dulu mondoknya ya bareng-bareng di pondok pesantren Bangkalan, Kiai Bangkalan. Gurunya Hasyim As'ari sama gurunya Matalan ya sama. Kitabnya juga sama. Kok iso beda? Berarti umatnya di sini. Repot nih kan. Nah, alasannya yang jauh sekali, yang sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bapak-bapak, ketika sholat membaca doa iftitah Allahumma baik baini, itu ternyata Rasul melakukan membaca itu ketika sholat nahar, sholat siang. Ya 5 waktu, termasuk isya subuh itu termasuk sholat nahar. Nah, terus kapan membaca wajah itu? Ketika sholat malam, tahajud, hajat, istikharah, malam hari, sholat malam. Itu Rasulullah iftitahnya menggunakan wajah itu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Pun paham ya? Jadi mulai besok nggak boleh Muhammadiyah kayak ini. NU wajah itu. Angger ini buatan kan waktu saya ini wajah itu. Angger buatan ini. Oke, saya beritahu Bapak Ibu, Rasulullah ketika sholat malam membaca iftitahnya wajhtu wajhiya lillati fataras samawati dan seterusnya tanpa menggunakan ini. Rasulullah menggunakan ini tapi tidak ketika sholat, ketika menyembelih hewan kurban. Nah, ini yang sering dilupakan. Kita sering kehilangan satu amalan ketika menyembelih kurban. Kan amalannya ada 4. Yang pertama niat. Ketika hewan sudah dirubahkan, pisau sudah siap, sudah niat. Yang kedua menyebut namanya. Maka sangat diutamakan ketika kita menyembelih sendiri, sehingga menyebut nama kita sendiri. Kalau kita panitia menyebut nama orang lain, menyebut nama sohibul. Yang ketiga bismillahi Allahu Akbar, ngesli. Rambung baru membaca. Hewan menghadap kiblat, yang menyembelih menghadap kiblat membaca inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya nih, inna sholati wa nusuki wa mustaqbalakum. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pun atas nih, ini sekedar intermezzo, bapak-bapak. Kalau memang lupa semua materi terakhir, saya buka lembaran baru, materi baru nih. Tadi pengacara sudah terlanjur mengatakan materinya tentang kesabaran. Kalau di dalam kitab sufi itu tingkatan kedua. Tingkatan yang pertama taubat. Ada 50 tingkatan bapak-bapak. Jadi kalau kita akan menjadi seorang sufi, nanti ada 50 tingkatan, 50 kelas ya, SD, SMP, SMA cuma 3. Ini 50. Nah, kelas 1 tingkatan taubat. Tingkatan 2 sabar. Kalau di SKKNI, Sistem Kurikulum Nasional Indonesia, filsuf, sufi kan sama dengan filsuf, itu magister S2. Jadi kalau Pak Rudi Paisak mau ambil S2 nanti seperti sufi ya. Menguji konsep, menguji teori. Kalau S1 kan membuktikan teori. Kalau S3 harus merontokkan teori lama, mengganti teori baru ya. Kayak hukum kosen itu satu kan itu konsepnya sudah digugurkan oleh hukum kosen kedua. Itu jatahnya S3.
Cukup E2 saja, S2. Nah, pengajian Obama ini nanti melahirkan sufi-sufi setingkat S2, gelarnya MM, Magister Mubarak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang kesabaran, saya ambilkan satu kisah yang ada di dalam Tafsir Ibnu Katsir, juz yang pertama halaman 221, bukan 212 ya. Nanti catat 221, dikisahkan oleh Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Esok ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sejak manusia pertama hingga manusia terakhir, tiba-tiba terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina sabirin, ya ayyuhas sabirin, udkhulu fil jannah qabla hisab. Di mana orang-orang yang sabar? Wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk ke dalam surga sebelum ada hisab. Tentu saja membuat seluruh pada mahsyar tercengang, tersentak kaget. Siapa gerangan yang sudah dipersilakan masuk surga padahal belum ada hisab? Tidak lama kemudian bangkitlah sekelompok manusia dan berjalan menuju ke surga. Sebelum sampai pintu surga, dihadang oleh malaikat. Berhenti, berhenti. Kalian siapa? Sekelompok orang ini menjawab, kami adalah orang-orang yang sabar. Mau kemana? Ke surga. Sebelum hisab? Iya. Sabar bagaimana? Kata malaikat, kami sabar seumur hidupnya. Yang Allah perintahkan kami lakukan dengan sabar, yang Allah larang kami tinggalkan dengan sabar sampai Allah mematikan kami, kata sekelompok manusia ini. Kata malaikat, kalau memang demikian, silakan segeralah masuk ke dalam surganya Allah, mumpung belum dihisab. Nah, inilah Bapak Ibu keagungan sabar. Pahalanya terbaik, masuk surga tanpa hisab. Bahkan surga yang didapatkan adalah surga yang tanpa batas. Berarti luas sekali. Tentu saja sabar di sini bukan sabar yang biasa, sabar yang luar biasa. Mungkin kita sering menafsirkan sabar, tenang, kalem, diam saja, diantemi menang wae. Sabar dipanggil. Iya betul, sabar seperti itu. Tapi ini sabar biasa, sabar pasif. Pahalanya juga besar pahalanya. Seberapa pahalanya? Ada di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah masuk ke dalam ampunan Allah. Segera. Jadi enggak ada penundaan. Jadi kalau sabar itu kan seringkali sabar nanti baru ada orang. Belum komat, sabar. Nah ini sebenarnya bukan sabar Pak, kenapa menunda? Kan kalimatnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segeralah ini. Saya kemarin diprotes siswa saya ketika mengajar dihentikan. Pak, ada enggak berhenti Pak? Alhamdulillah murid saya punya keberanian menghentikan guru mengajar karena adzan terdengar. Begitu saja yang rame anaknya. Piye kamu kayak ngandani guru deh, kalau menang malah kayak ngomong dewi. Sekarang diam semua. Adzan itu kan panggilan Allah. Ibarat HP kita nyala segera disaut setelah mati toh. Maka harus dijawab, tidak cuma mendengar tapi dijawab.
Sisan Pak, tahunan aja Sisan. Kesempatan kamu itu nggak adil. Tiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagi berjalan harus berhenti, lagi makan harus berhenti, duduk harus berdiri demi Indonesia Raya. Sekarang Aden malah ngomong, kalau mau jujur, kamu adil, berhenti semua. Pak Senani Sisan kesempatan. Mau berjalan niku loh. Murid panjenengan guru Sisan, kalau mau jujur, mau adil, Indonesia